Oke, Ini di-share dulu aja Mbak kayaknya Mbak. Biar aku bisa nulis. Di-share. Ini adalah penyakit genetik ya. Penyakit genetik dan penyakit yang berhubungan dengan genetik. Kenapa dikatakan berhubungan dengan genetik? Ini suara saya terdengar ya? Kedengaran Mbak, tapi kurang gitu kayak jelas ya. Bentar. Ini sudah di-share ke grup Mbak? Ini sudah di-share ke grup atau belum? Belum ya? Belum, bentar. Masih ini. Masih muter aja, nggak tahu nih dari tadi internet saya rodok. Oh, tak kira sudah. Internet saya agak. Mau tak tulis Mbak. Bentar. Udah masuk Mbak. Happy jadi monogenik sama multifaktorial disease itu adalah penyakit yang berhubungan dengan genetik. Kalau yang monogenik itu murni karena genetik. Kalau yang monogenik itu murni karena genetik, sementara kalau yang multifaktorial itu sesuai dengan namanya ya, ada genetik di situ, tapi ada juga faktor lingkungannya. Jadi dua-duanya berpengaruh. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah yang penyakit monogenetik. Kebanyakan penyakit monogenik ini masalahnya adalah di gennya. Jadi ada kelainan pada gennya. Kebanyakan juga penyakit monogenik ini dia menyebabkan ini gangguan bawaan. Jadi ada kelainan yang dibawa, misalnya entah itu bibir sumbing, entah itu kalau struktur anatomis ya. Kalau misalkan yang lainnya itu juga dia gangguan enzim dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan gen ini adalah penyakit yang dibawa sejak lahir. Dan biasanya juga penyebabnya itu adalah karena mutasi genetik. Jadi karena mutasi genetik. Nah, genetik itu sendiri, itu konsep utamanya adalah dari buku Mendel. Ada yang masih ingat buku Mendel? Yang kacang-kacang. Ada yang masih ingat buku Mendel kan? Yang kacang-kacang itu. Oh, ingat. Yang itu nggak siapa? Kalau yang itu loh. Ya, yang A besar, B besar. A besar itu dan lain-lain itu pokoknya. Kecil. Seperti itu. Itu adalah hukum Mendel. Jadi penyakit ini didasarkan pada konsep genetik dari hukum Mendel itu tadi. Terus biasanya karena ini kelainannya ada pada gen, maka dia pasti akan diturunkan jadinya. Dan karena dia kelainannya juga pada gen, dan zaman sekarang sudah cukup canggih ya alat-alat untuk screeningnya, sehingga kita bisa mencoba untuk men-screening dan mendeteksi. Jadi bisa terdeteksi. Jadi kalau misalkan ibunya kena penyakit ini, kemungkinan nanti anaknya kena berapa persen. Nah, itu bisa terdeteksi. Terus, nah, bagaimana cara mendeteksinya? Jelas, cara mendeteksinya adalah dengan melakukan pemeriksaan DNA. Salah satu pemeriksaan DNA itu apa coba kira-kira? Di teknologi kemarin? Bisa karyotyping, bisa karyotyping itu kan dia membagi DNA. Sudah praktikum? Belum ya? Praktikum genetika belum ya? Jadi bisa karyotyping, terus juga dilihat gen ini ada apa tidak. Nah, itu. Secara garis besar, penyakit genetik ini atau monogenik ini, penyakit genetik atau monogenik ini dibagi menjadi 5 jenis. Ada yang namanya autosomal dominan, ada yang namanya autosomal resesif, ada yang namanya X-linked dominan. Jadi ini ya,
1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, X-linked resesif, dan ada Y-linked. Jadi ini adalah kelainan-kelainan pada monogenic disease. Sorry. Kebancet. Nah, kalau yang autosomal dominan, kita bahas satu persatu. Autosomal dominan. Jadi sesuai dengan namanya, autosomal itu dia yang bermasalah itu adalah di gen autosom. Gen autosom itu adalah gen tubuh ya, bukan kromosom kan ya. Gen tubuh. Gen autosom ini dia ada 22 pasang kan? 22 pasang. Nah, sifatnya itu adalah dominan. Dikatakan dominan ketika, sesuai dengan hukum Mendel, dikatakan dia dominan ketika peluangnya untuk terjadi pada anaknya itu besar. Sebesar apa? Nah ini, 1:1. Jadi pasti ada. Gampangannya adalah di setiap generasi itu pasti ada yang keluar. Generasi ini bukan hanya di anaknya saja. Misal, ini kakek ya. Yang di atas ini adalah kakek. Kakek ini itu dia punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini ada 8 yang anaknya 8. Nah, yang sakit itu adalah yang cowok. Ini ya, kakeknya yang sakit. Ini sakit. Nah, nanti karena dia kemungkinannya itu adalah 1:1, berarti kan 50-50% ya. 50%. Sebentar ya, Di. Oke. Ada kelainannya itu adalah di gen autosom. Sementara dia sifatnya itu adalah dominan. Dikatakan dominan ketika dia prosentasenya itu sama. Untuk keluar sama untuk tidak keluarnya. Jadi pada anaknya yang terkena sama yang tidak terkena itu sama. Ada 50%. Kalau autosomal dominan itu adalah 50%. Apa maksudnya? Misal, ini pada kasus ya, ini kakek. Ini kakek. Nah, di sini yang terkena itu adalah kakeknya. Ini yang cowok ya. Yang ini yang cowok, yang segi 4 ini adalah cowok, yang bundar ini cewek. Nah, pasangan ini itu dia punya 8 anak. Dengan ada 4 anak laki-laki, 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, di sini dia mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dia terkena. Untuk dia terkena sakit. Nah, yang pertama, jadi ini 50%. Karena dia punya anak laki itu 5, maka nanti yang akan sakit itu adalah 1, 2. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi yang sakit itu adalah 4. Karena sekali lagi 50%. Dan tidak dibedakan apakah dia cewek atau cowok. Jadi sama semuanya. 50%. Nah, ini 8 anak, ternyata 2 sakit, 2 cewek sakit, dan 2 cowok sakit. Nah, ini di keturunan kedua. Ini kan pertama, parentalnya ya, kakek. Terus nanti anaknya, generasi keduanya itu yang sakit ada 4. Karena anaknya 8. Kemudian nanti yang sakit cewek ini tadi, dia menikah. Nah, yang sakit cewek ini dia menikah, maka dia juga membawa. Enggak, dia bukan pembawa, dia sakit. Homo kan? Oh, homo. Homo itu berarti artinya apa sih, Mbak? Homo berarti ya sakit gitu. Berarti kecil-kecil, iya. Dia homozigot.
karena autosomal dominan, kalau homozigot itu bisa kecil-kecil, bisa besar-besar. Misal A besar atau A kecil. Yang jelas dia harus homozigot. Itu berarti tidak sehat, Bunda. Iya, dia tidak sehat. Dia terkena penyakit itu. Penyakit. Dia sakit. Ya. Dia sakit. Ini dia sakit, cewek ini dia sakit. Kemudian dia menikah. Nah, ketika dia menikah, dia punya 4 anak. 3 anak cewek, ini ya. 3, sorry. Anaknya yang atas kan 7, Mbak, harusnya. Turunan keduanya. 7, satu kan nikah apa anaknya? Keturunan keduanya. Iya, ke 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Yang keturunan keduanya ada 8. 8 sama mananya, Mbak? Hah? Aku salah ngitung enggak? 1, 2, 3, 4, 7, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, enggak, ya 8. Salah ngitung aku. Ya. Jadi yang keturunan keduanya, ini yang pertama, ini kedua. Keturunan keduanya itu ada 8. 8 itu, oh ya, salah ngitung. Yang satu 4. 2 cewek, 2 cowok. Nah, yang sakit yang cewek ini, dia menikah. Ini kan, nikah ya. Nah, dia punya 3 anak. 2 cewek, 1 cowok. Nah, yang cewek itu sakit, ini keturunan ketiga kan ya. Yang cowok juga sakit. Karena sekali lagi sama. Nah, kan? Tapi itu kan orangnya 3, anaknya cuma 3. Iya, karena 50% kan cewek cowok sama. Nanti kalau dia punya anak lagi, satunya nggak sakit. Dia sehat. Wah, aku bingung. Kenapa kok keturunannya nggak bisa jadi hetero? Nggak bisa jadi karier? Iya. Kenapa harus sakit? Yang sakit itu adalah yang homozigot, Bu. Iya, kenapa kok nggak ada yang setengah? Kan ini kan adanya homo sama yang sehat. Ini kita nggak ngomong hetero ya. Berarti yang sehat ini adalah yang hetero. Jadi kita nggak ngomong homozigot, heterozigotnya, tapi kita ngomong hanya saya enaknya ngomong yang sakit. Kita nggak usah ngomong yang homo. Kita ngomongnya yang sakit saja. Jadi yang merah itu adalah yang sakit. Karena kalau misalkan kita ngomong yang homo, berarti kita harus ngulang lagi ke Mendelian kan, satu persatu, nanti agak susah. Yang penting konsepnya dulu lah. Kalian pegang konsepnya dulu lah. Konsep itu berarti pokoknya selama dia homozigot dia pasti sakit, Mbak. Mau besar mau kecil tetap sakit. Sebenarnya gampangannya begitu. Selama dia homozigot, kalau autosomal dominan maka dia pasti sakit. Oke. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, terus habis itu, ini kan di keturunan ketiga. Dia sakit, dia juga sakit. Cewek 1 sakit, cowok 1 sakit. Nanti ketika yang cowok ini dia menikah, yang cowok menikah, kan dia sakit. Nah, ini dia anaknya bisa sakit. Yang cewek. Yang ini kok pas dia nggak sakit? Ya karena anaknya 3 itu tadi. Berarti nanti anak yang keempat itu dia kalau cowok sakit. Kalau anaknya cowok, maka dia sakit. Nah, itu yang dimaksud dengan screening tadi. Kalau cewek gimana, Mbak? Nggak sakit ya? Kalau cewek bisa sakit, bisa enggak. Karena sudah keluar dia. Kan berarti anak ketiganya cewek ya. Maksudnya kan anak ketiganya cewek ya. Apakah dia bisa sakit, bisa enggak? 50% kemungkinannya. Karena sudah keluar yang di sini. Kecuali kalau misalkan di sini keluarnya di sini sakit, berarti di sini nanti tidak sakit jelas. Sakit. Jadi itu udah pasti dong. Maksudnya udah pasti ininya. Ini enggak, maksudnya kalau iya, tapi kalau misalnya kayak punya anak lagi terus nggak sakit gitu, punya anak lagi terus sakit, itu udah pasti dong. Karena ini tadi, makanya kan 50%. Karena yang diketahui sekarang itu adalah dia 2 anak cewek ini tadi, itu yang satu sakit, yang satu enggak. Berarti kan sudah 50-50 sudah keluar. Nah, tapi ketika dia punya anak cewek lagi, nah ini nggak ngerti karena 50-50. Kecuali kalau misalkan di sini jelas-jelas bahwa dia sakit, ini merah, dan yang di sini juga merah. Berarti dua-duanya sudah sakit. Kalau dua-duanya sakit, ketika dia nanti punya anak cewek, maka dia pasti tidak akan sakit. Pasti. Karena apa? Karena sudah keluar di sini. Dua-duanya sudah keluar kan? Paham nggak maksud saya? Ya.
Kan 50% probabilitasnya kan gitu. Iya, Mbak. Gitu ya. Jadi kita ngomong peluangnya. Kalau misalkan keduanya sakit. Nah, kalau keduanya sakit berarti ya pasti nanti kalau punya anak cewek lagi ya dia nggak akan sakit karena probabilitasnya itu tadi 50%, 50%. Terus habis itu yang di sini ini kan dia sakit juga. Nah, ini anaknya cuma 2. Nah, ini yang sakit yang ceweknya. Kenapa kok cewek? Ya nggak tahu, pas kebetulan saja mungkin dia cewek. Karena apa? Karena nggak ada bedanya antara cewek sama cowok. Bisa saja sebenarnya di sini yang sakit yang cowok, tapi berarti yang cewek itu dia nggak sakit. Karena sekali lagi, yang keluar itu kemungkinannya adalah 50%. Jadi kalau yang di autosomal dominan, kemungkinannya adalah 50%. Mempunyai kesempatan yang sama. Dan ini anamnesis gampangannya adalah pada penyakit autosomal dominan pasti ketika di anamnesis akan ada jawaban keluarga saya ada yang menderita penyakit yang sama. Itu maksudnya. Bisa diterima di sini. Terus kira-kira kalau yang sehat ini di generasi kedua kan ini ada yang sehat nih. Nanti anaknya, generasinya, ada yang sakit enggak? Kalau di sini kata-katanya enggak. Jadi kalau misalkan di generasi keduanya dia sehat, ya berarti di bawah-bawahnya nanti akan sehat terus. Ini, kata-katanya ini. Bisa dipahami di sini? 3 konsep ini yang harus kalian pahami di autosomal dominan. Jadi antara cewek sama cowok itu dia mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian dia juga diturunkan di 50%, 50%. Probabilitasnya sama. Kayak kita main dadu gitu, Dek. Keluar. Gitu. Paham sampai sini, Dek? Nah, kita lanjut 1 dulu, habis itu kita sehat sholat. Berikutnya adalah yang bukan berkebalikan sih. Yang sama di gennya. Jadi autosomal resesif itu masalahnya sama di gennya. Bentar ya, untuk penyakitnya nanti kita bahas bentar ya. Kita masukkan konsepnya dulu ya. Jadi kalau yang autosomal resesif ini baru kita akan ngomong tentang karier. Karier itu adalah yang heterozigot. Oke. Jadi di sini nanti akan ada heterozigot, di mana heterozigot ini dia bisa tidak sakit, tapi dia adalah karier atau pembawa. Jadi kalau kita ngomong karier itu di autosomal resesif, karena di dominan tidak ada karier. Di autosomal resesif, ini ya, di parentingnya, di generasi satunya, itu yang cowok yang bawa. Nah, karier ini bisa cewek, bisa cowok. Jadi, sekali lagi, karena yang terkena itu adalah di gen autosomal, tidak bisa kita lihat apakah cewek itu selalu karier. Enggak. Karena yang kena ini dia adalah autosomal. Tidak ada hubungannya sama kromosom X atau Y. Jadi, kariernya itu bisa cewek, bisa cowok. Itu satu konsepnya. Kemudian nanti di sini, kemungkinannya itu adalah 25%. Kalau tadi 50%, berarti ini kemungkinannya ada 25%. Kita lihat dari generasi keduanya. Di sini anaknya ada 4. Berarti ada 1 orang dari 4 anak itu yang akan menjadi karier. Tapi dia belum keluar, dia masih karier. Baru nanti di generasi ketiga, itu dia keluar juga karier kan. Karier ya, keluar. 25% juga. Karena ini anaknya 3, ternyata sudah keluar 1. Berarti nanti anak keempat nggak keluar. Kan gitu, namanya seperti itu. Nah, ternyata ada perkawinan sepupu di generasi ketiga. Wah, Sweet Home Alabama.
Wah. menyebabkan terjadinya pernikahan antara karier sama karier. Karena pernikahan antara karier sama karier, ini dia akan mengeluarkan yang homozigot itu tadi, sehingga ada yang sakit di sini. Incest. Repot ya gini, aduh. Gitu. Repot. Dan selain ada yang sakit, itu di sini juga ada karier juga. Karena apa? Karena itu tadi, kan harusnya kalau karier sendiri ini 25% ya. Tapi ketika karena karier sama karier, 25% tambah 25%, jadinya 50%. Jadi kemungkinan keluar kariernya menjadi lebih tinggi. Bisa dipahami sampai sini? Kita mulai ngomong matematik. Di sini matematik semua deh. UAB itu matematik. Wah. Berarti kalau di sini kondisinya kalau dia gitu. Berarti yang sakit tuh homozigot resesif nih berarti. Karena dia resesif. Iya benar, homozigot resesif. Berarti kecil. Oke. Kalau yang tadi bisa homozigot resesif, bisa homozigot yang besar dominan. Bisa dua. Kalau yang di sini karena sudah jelas-jelas bahwa ini resesif, ketika dia benar-benar resesif baru maka dia keluar. Resesif keluar ketika terjadi pernikahan antara heterozigot kan? Nah, aku membuat Mendeley-nya coba. Bisa desain Mendeley-nya coba. Mendelian ya. Yang mau lihat apa caranya ya apa? Oh, buka Mendelnya. Sepertinya di PPT kalian nggak diajari deh di Mendel itu. Bentar ya, saya carikan PPT-nya. Sepertinya nggak diajari kalian Mendel tuh, dianggap kalian sudah bisa. Berarti kalau apa sebenarnya Mbak? Karier itu berarti 50-50 atau 25%? Kariernya keluar ketika 25% itu tadi. Oh. Resiko, bukan sakit ya. Resiko berarti ya, risk gitu. Resiko. Oke, nggak paten. Berarti ada risk paten. Bisa sakit, bisa karier. Oh, berarti dia ada resiko untuk karier juga, itu lah maksudnya. Ada resiko untuk karier, ada resiko untuk sakit. Tapi kemungkinan besarnya lebih ke arah karier kalau pernikahannya antara sehat sama karier. Tapi kalau antara karier sama karier, pasti sakit. Pasti sakit? Pasti sakit. Kalau pernikahannya antara karier sama karier. Oh iya, sakit ini ya. Sing anak-anak cowok ini sakit ya. Hemofili, Dek. Ini di sini contohnya itu hemofili. Nah, yang perlu dipahami di sini, karena autosomal itu kemungkinan antara cewek sama cowok sama. Jadi kariernya bisa cewek, kariernya bisa cowok. Kebanyakan masalahnya itu adalah di kelainan metabolisme, kalau yang resesif. Dua konsep ya, autosomal resesif. Kemungkinannya cewek sama cowok itu sama, kemudian kemungkinan kelainannya itu pada metabolis. Terus berikutnya, bentar, saya turunkan. Nah, Mbak mau tanya, bentar. Kalau misalnya kayak AA besar gitu, sakit apa enggak? Itu apa sih namanya? Dominan kan? Kalau A besar ya, dominan. Dominan itu sakit? Enggak. Kalau A besar ya, A besar enggak. Kalau hetero A besar A kecil itu karier. Resiko karier. Kalau A kecil itu dia resesif, berarti kemungkinan dia sakit. Oh, berarti di sini yang sakit cuman yang resesif ya, Mbak? Yang A kecil. Yang sakit adalah yang resesif, iya. Yang sakit sini adalah yang resesif. Dan resesif itu banyak keluarnya karena heterozigot menikah. Mbak, makasih Mbak. Sama-sama. Nah, di sini itu tadi ya, yang pertama itu antara cewek sama cowok sama. Prinsipnya itu. Terus kebanyakan dia karena metabolic disorder. Yang kedua, ketika ada anak yang sakit, berarti kedua orang tuanya itu adalah karier. Kalau ada anak yang sakit. Oke. Apa. Ya. Karena hanya bisa muncul kalau misalnya itu kan. Iya. Apa? Karena Anda bisa munculnya.
Karena yang sakit hanya bisa muncul kalau misalkan dua-duanya itu. Iya, itu tadi. Anak yang sakit itu hanya karena kedua orang tuanya karier. Berarti Terus anak tersebut nggak bisa sakit kalau ayah ibunya itu jadinya karier. Kalau salah satu yang sakit, jatuhnya karier. oh, berarti ada kesempatannya cuma sampai ke karier ya, bukan sampai sakit ya, Mbak ya? Iya, enggak sampai di sakit. Enggak, sorry, nggak ada yang nggak ada yang itu, nggak ada yang apa. Kalau dia sakit selama dia nikah sama yang sehat, anaknya jadi karier kan? Anaknya karier, nah, anaknya pasti karier semua. Anaknya karier. Kalau sakit nikah sama yang sehat, maka anaknya nanti karier. Jatuhnya karier. Kecuali kalau anak yang sakit dia nikah sama karier. Ini nikah sama karier. Bisa jadi anaknya mati. Iya. Karena itu tadi kemungkinan. Mbak, penyakitnya Mbak namanya, Mbak? Aku lupa ini. Apanya? Ini penyakitnya namanya apa? Penyakitnya apa? Autosomal resesif. Nah, itunya kayak contoh penyakitnya yang kayak gini. Contoh penyakitnya hemofili. Hemofili. Hemofili itu X-linked, Dek. Sorry. Hemofili itu X-linked. Sorry. Beda lagi. Kalau X-linked itu ini nggak ada. Lupa saya. Apa ya contoh penyakitnya? Bentar. Banyak sih, aku dulu memang mau talasemi. Salah saya ngomongnya. Talasemia. Talasemi. Itu kayak cara ngitungnya bukannya kayak ada Injil jangan lupa lift. Injil jangan lupa lift apa Zoom yang itu. Udah selesai ta? Udah selesai dari tadi. Iya, terlalu bersemangat sama ini ya, sampai nggak sadar kalau selesai. Bentar, masih ada dua lagi. Tak masukin kolong. Masih ada dua lagi konsepnya. Jadi yang pertama itu antara cewek sama cowok itu sama. Kebanyakan karena metabolic disorder. Kalau ada anak yang sakit, berarti kedua orang tuanya karier. Kemungkinan, bukan pasti ya, sama dominan tadi. Kemungkinan keluar itu adalah 25%. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena belum tentu sakit, bisa karier. Nah, dari anamnesis itu tidak ada family history. Jadi, kalau ditanya, keluarga ada yang sakit sama enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ini tadi. Dia baru akan keluar ketika sama-sama ada yang karier. Dan dilihat juga di sini, baru dia akan keluar di generasi keempat. Ini kan kakek, ibu, anak, cicit. Di kakek aja nggak sakit. Berarti kan ada kemungkinan di atasnya lagi. Jadi jauh. Kalau resesif itu dia nurunnya jauh. Kalau yang dominan tadi kan setiap generasi pasti ada. Iya dok, ada sepupu saya sakit juga. Nah itu bisa. Tapi kalau yang di autosomal resesif, anamnesisnya pasti jawabannya itu. Tidak ada keluarga yang mempunyai penyakit yang sama. Karena kan keluarga kita ingatnya cuma sampai kakek ya dek ya. Kalian ingat nggak sampai sebelumnya? Saudara-saudaranya kakek. Aku ingat satu tok tapi. Itu. Nah, terus nih, there is no each generation inherited. Jadi tidak semua generasi itu akan keluar. Nggak kayak yang autosomal di atas. Ada 6 prinsip di autosomal resesif. Ini dulu, bisa dipahami? Paham ya? Autosomal resesif. Ini nanti saya minta rekamannya ya. Saya mau naruh di drive. Yang kemarin kurang detail saya jelasinnya. Baik, Mbak. Enggak, Dinda. Di dalam yang ini sih. Yang kemarin tuh kan karena lewat-lewat aja sih. Saya cuma jelasin prinsipnya aja. Nggak sedetail ini. Yang saya masukkan drive itu kan ini sudah sebenarnya. Saya sudah pernah ngasih sebenarnya. Oke. Kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu 10 menit. Jadi balik lagi jam 6. Baru kita bahas penyakitnya untuk autosomal dominan dan autosomal resesif. Oke.
Udah Dek, mulai lagi yuk. Halo. Sudah ada orang Kak? Sudah kan ya? Sudah, Mbak. Sudah, Kak. Oke, ya. Kita mulai. Jadi, tadi kan ya, apa namanya yang autosomal dominan, itu kelainannya itu ada di kromosom autosomal. Sehingga kalau di kromosom autosomal itu paling nanti di nomor kromosom 1 sampai 22 kan. Jadi ini contohnya ada familiar hiperkolesterolemia. Jadi hiperkolesterol itu juga ada yang genetik ya. Itu di kromosom 19P dengan frekuensi 1:500. Itu cara bacanya gitu. Terus ada penyakit-penyakit von Willebrand. Ini kebanyakan yang keluar di soal itu adalah jenis penyakitnya. Kromosomnya enggak sih, jarang sih saya enggak pernah ngelihat keluarnya di kromosom apa. Cuman yang jelas kalau ditanya autosomal itu di kromosom mana, ya berarti di kromosom 1 sampai 22 di autosomnya. Contohnya dari penyakit ini tuh ada yang namanya akondroplasia. Akondroplasia ini adalah mutasi pada gen FGFR3 di mana dia itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan kartilago. Letak dari gen ini itu FGFR3 itu letaknya ada di kromosom nomor 4, lengan P, region 16, dan 3. Nah, itu. Terus di sini karena masalahnya di pertumbuhan kartilago cenderung dia ini pendek. Apa namanya? Lengan P kayak gitu-gitu itu gimana ya caranya? Kok lupa ya, Mbak? Cara penentuan nama kromosom itu gimana? Kok Bentar. aku udah lupa. Bentar. Itu sebenarnya ada yang di ini, yang human genetik. Tapi aku kayak bingung kemarin. Itu ada yang di human genetik di sini. Yang karyotyping itu ya. Oleh kemarin ini cuma apa? Jadi dosen itu cuma ini ada presentasi apa APPT terus silakan yang mau nanya gitu. Bingung gitu jadi. Jadi ini ya, bentar. Di sini apa di satunya ya? Saya kok agak lupa. Di Oh, situ di satu. kalau nggak salah, Mbak. Yang dimutasi ya? Masih ya, di bawah. Di sini apa dimutasi? Sebentar. Mutasi di bawah mutasi. Enggak. Iya bukan di sini, di mutasinya. Iya di sini. Bentar. Iya sebentar sayang. Nah ini. Nah jadi kalau normalnya itu kan ada kromosom itu kan jumlahnya 46 ya. 46XY atau XX ya. 46XY ini adalah normal laki-laki. Kalau 46XX itu adalah normal perempuan. Yes. Sebentar. Ya, Oke. Nah, kelainan pada kromosom itu bisa terjadi pada jumlahnya atau pada struktur kromosomnya. Kalau pada jumlahnya, itu berarti dia bisa bertambah atau berkurang. Kalau dia bertambah, yang tidak kelipatan dari 26 atau berkurang yang tidak kelipatan dari 26, itu namanya nanti adalah aneuploidy. Contohnya itu ini, trisomi 21. Ya. Trisomi 21 itu kelainannya itu adalah di penambahan jumlah kromosom. Jadi kromosomnya bertambah 1 menjadi 47. Satu ya, bukan satu pasang, tapi bertambah 1. 47 kromosom seksnya normal, XX. Nah, penambahannya itu nanti kita lihat dia ada di kromosom berapa penambahannya. Jadi kalau misalkan namanya adalah sindroma Down atau trisomi 21,
Maka berarti di sini adalah penulisannya 47 XX plus 21. Oh, plus Kenapa 20. plus? Karena ada penambahan. Kenapa plus? Karena ada penambahan ya. Penambahan di kromosom 21. Jadi cara bacanya gitu. Jumlah total kromosomnya ada 47. Dia kromosom seksnya itu adalah cewek. Terus 47 tadi penambahannya itu adalah di kromosom nomor 21. Itu trisomi 21. Terus kalau masalahnya itu adalah di perubahan strukturnya. Yang tadi kan di penambahan jumlah kromosomnya. Kalau ini adalah permasalahannya di perubahan struktur kromosom. Kalau perubahan struktur kromosom maka dia tetap 46XY, ya kan? Karena jumlah kromosomnya tetap 46, seks kromosomnya pun juga tetap 9XY. Nah, yang bermasalah di mana? Di struktur kromosomnya. Kromosom yang mana? Kromosom 7 di lengan P. Nah, itu lengannya tuh memang Ini, lengannya itu ada dua ya. Jadi berdasarkan pada pembagian di sentromernya, itu nanti ada yang namanya lengan P sama lengan Q. Ini yang atas itu adalah lengan P. Jadi di atasnya sentromer itu oke, lengan P. ingat. Yang di bawah itu adalah lengan Q. Ya, ingat. Gitu ya. Nah, terus habis itu kita kembali lagi ke tadi kan 46XY. Jumlah kromosomnya tetap, seks kromosomnya juga tetap, tapi di kromosom 7 lengan P-nya itu ada yang kurang. Ada yang kurang ini minus kan? Nah, ini namanya adalah delesi. Jadi ada delesi itu kan delete ya. Terhapus di lengan P-nya. Jadi nanti P-nya akan hilang di kromosom nomor 7. Itu kalau yang pendek, ini masih pendek, Dek. Ada lagi yang lebih panjang. Nih, 46XX normal ya. Berarti kalau normal kayak gini masalahnya biasanya adalah di struktur kromosomnya. Di kromosom nomor 11 ada ada delesi. Tapi delesinya panjang. Delesinya di mana? Lengan Q dari regio 1 band 3. Bukan lengan Q regio 13 ya, enggak. Lengan Q regio 1 band 3 sampai lengan Q regio 3 band 3. Itu cara bacanya. Oh ya. Terus ada lagi yang pakai titik bawah nih. Ini nanti ada 46 tetap XX cewek. 1 berarti masalahnya di kromosom nomor 1 terjadi delesi pada lengan P di regio 2 band 3. Kalau titik ini sub, berarti di band 3 ini nanti ada subnya. Sub band 3, sub band 2. Sub band. Oh. Oh, Jadi, ya Allah. Kalau titik itu berarti dia di sub-subnya lagi. Tapi kalau garis ini sampai. Ada penghubung kan itu. Oke, paham sampai sini cara bacanya? Oh, berarti kalau misalnya sehabis titik itu 32 berarti sub band 3, sub band 2. Iya. Misalnya ada angka lagi di belakang ya, apa Mbak? Kalau ada angka lagi ya berarti disubkan lagi. Sub band 3. Iya. Gitu, tapi biasanya sih sudah sih, cuma sampai sini aja. Sudah, ini yang paling panjang sih. Ini yang paling panjang. Gitu ya, cara bacanya seperti itu. Berarti kalau kayak gini, mana tadi? Nah, kalau kayak gini bacanya gimana? Ayo, siapa yang bisa baca? Berarti itu 4P biasa, berarti
4 itu apa ya? 4. Kromosom nomor 4. Kromosom nomor 4 4 lengan Terus? di lengan P Terus? ke ada regio regio 1 band 6 band 6 subband 3. Itu letak dari gen FGFR3. Gitu ya. Oke. Nah, si FGFR3 ini dia mempengaruhi pertumbuhan kartilago. Pertumbuhan kartilago. Oh. Karena kartilagonya lebih banyak, maka otomatis kira-kira tulangnya lebih lentur apa enggak? Iya. Ya, pasti dong. Lentur kan? Tulangnya lebih lentur sehingga dia cenderung akan mengalami lordosis atau kifosis. Jadi tulang punggungnya itu dia nggak lurus, bisa berbentuk S, bisa kayak gini. Nah, ini ya, lordosis atau kifosis. Ini yang menyebabkan dia pendek. Bisa dipahami? Oke. Ini tadi kan autosomal dominan. Akondroplasia ini autosomal dominan ya. Dia memang bisa diturunkan, tapi ternyata selain dia bisa diturunkan, dia juga bisa terjadi mutasi baru. Jadi pada orang yang dia tidak punya nggak punya family history, itu dia bisa terjadi mutasi pada gen ini, sehingga dia menyebabkan terjadi akondroplasia. Nah, kalau seperti ini berarti nanti dia akan menurunkan. Bisa dipahami? Jadi dia bisa diturunkan, tapi juga bisa terjadi baru. Jadi kalau ditanya apa keluarganya, karena kan autosomal dominan, berarti kan harusnya keluarganya ada yang terkena kan. Kalau dia jawab tidak, berarti ada kemungkinan di dianya, dia yang sakit sekarang itu terjadi mutasi. Berarti bisa karena turunan ya berarti ya? Atau bisa karena turunan atau dia memang terjadi mutasi baru. Dianya aja yang apes kena mutasi sekarang, tapi nanti pada akhirnya dia juga akan menurunkan ke anaknya. Kalau dari epidemiologinya, walaupun keturunannya 100%. 50% autosomal dominan. Akondroplasia itu autosomal dominan. Oh. Oke. Autosomal dominan. Akondroplasia itu autosomal 50% ya? 50%. Nah, jadi 50%-nya itu ya epidemiologi kan ya. Jadi biasanya 50% itu karena genetis, yang 80% malah justru lebih banyak itu bukan karena herediternya, tapi karena memang ada mutasi baru. Ini kalau yang mutasi baru itu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Iya wes, gak ngerti wes cewek. Apa? Karena kan kalau autosomal dominan kan tidak ada masalah sebenarnya untuk cewek atau cowok kan ya. Tapi karena dia bisa terjadi baru, bukan karena genetik, bukan karena pendahulunya, karena ada mutasi baru yang tadi ya, dia sudah nggak ngikuti lagi yang 50%. Nanti anaknya itu tadi yang dia bisa baru ngikuti. Bisa dipahami sampai sini? Bulet ya? Enggak kok. Bisa. Nah, di sini dia kecerdasannya normal walaupun dia makrosefali. Jadi otaknya agak sedikit besar. Jadi IQ-nya biasa ya, normal ya. Tapi IQ-nya normal. Karena kan IQ kan bergantung pada virus. Bukan pada makronya. Tuh, untuk akondroplasia. Jadi letaknya kesalahannya itu di sini. Nah ini lebih ada band-bandnya nih lebih. Wah, apa ini? Band itu perbagiannya kita tambah. Perbagiannya. Jadi ini kromosom 4 ya. Kromosom 4. Ini kan ada lengan P. Ini P. Ini lengan Q. Ya kan? Oh alah. Nah di lengan P ini dia ada bagian-bagiannya. Ada band berapa.
Oke. Lanjut, Marfan. Marfan ini juga termasuk autosomal dominan. Di mana pada sindroma Marfan ini dia terjadi kelainan pada protein fibrilin. Jadi gen yang mengatur protein fibrilin. Di mana protein fibrilinnya mengalami malformasi. Malformasi itu strukturnya berarti berbeda. Letaknya ada di kromosom 15, lengan Q, regio 2, band 1, sampai regio 1. Oh, sampai ya itu berarti lah. Ini Sampai, kan garis penghubung. Oke, kromosom 15. Ya kan kromosom 15. Terus lengan Band Q, 1. band regio 2 band 1 sampai 1. Sampai band 1 gitu. Sampai band 1 saja. Kenapa kok nggak titik? Nggak tahu, tanyain sama orangnya ya. Pokoknya bacanya gitu. Ribet ya. Itu band 1 sampai band 1, Mbak. Regio 2, band 1 band sampai 1. regio 1. Oh, regio 1. Naik ke atas. Kenapa nggak dari regio 1 sampai Entah, regio nggak 2? tahu. Nggak tahu. Tanyakan, makanya saya bilang tanyakan sampai yang nulis ya. Nggak tahu saya. Nah, kalau yang tadi masalahnya di tulang, akondroplasia masalahnya di tulang. Kalau yang di sini masalahnya adalah di jaringan ikat. Masalahnya Kenapa ini, Mbak? Jaringan ikatnya kenapa, Mbak? Jadi karena protein fibrilin itu dia adalah salah satu pembentuk dari jaringan ikat, maka dia jaringan ikatnya itu bentar. Nah, jadi jaringan ikatnya itu lebih besar, lebih apa ya, lebih besar, lebih banyak. Jaringan ikatnya lebih banyak. Karena jaringan ikatnya lebih banyak, maka gejalanya dia tinggi tapi kurus. Terus bentukan dadanya itu adalah pectus excavatum. Pectus excavatum itu gimana ya? Dan lurus. Apa ini? Pectus excavatum. Bentar. Saya carikan gambarnya. Kayak ini enggak sih, Mbak? Apa? Yang itu bukan, yang perutnya rata masuk itu ya? Cekung. Ya kan, cekung ke dalam itu enggak sih? Iya, ini nih. Nah, ya sip. Cekung. Di rongga abdomennya ya sih, rongga abdomennya. Bukan di rongga abdomen, torak Pak, antara Toraks sama nih. di sternumnya kan itu. Di sternumnya, Mbak. Berarti itu kayak kita stres itu, anatomi. Mbak. Dimasukin set. Kapan sih kalian ujian? Anatomi dulu apa biomed dulu? Apa? Anatomi dulu apa biomed dulu ujiannya ini? Biomed dulu. Ujiannya biomed sih nggak sih? Iya. Iya, biomed dulu. Aduh, biomed dulu, oke. Korinum ini kelihatannya kalian lebih membahas anak nanti ya. Kalah lagi. Saking stresnya, Mbak, maaf ya, Mbak. Saking stresnya kita ini. Nah, kalau yang pectus carinatum itu kayak di depan gini, nyekung. Menonjol. Menonjol. Di ya. Ini di karinanya, Mbak, di karina. Iya, di karinanya. Di trakea. Pembagi trakea. Menonjol berarti ya? Ya, ini yang pectus excavatum ini nih. Itu loh, diametric deformity itu kelihatan nggak sih? Terus ini adalah yang carinatum. Oke, jadi kayak gitu ya bentukannya. Terus, salah. Nah, terus ada aneurisma aorta. Jadi aortanya itu lebih melebar. Jadi aneurisma itu adalah kesalahan bentukan ya.
Jadi aneurismanya itu dia melebar. Vasodilatasi Jadi hanya aortanya pada melebar. satu titik. Pada satu titik tertentu. Bentar, saya tunjukkan lagi. Aneurisma aorta. Nah ini, jadi dia melebar di satu sisi saja. Satu tempat. Membengkak atau melebar, Mbak? Melebar. Kan kalau bengkak itu kan karena penambahan cairan. Enggak ini. Memang dinding pembuluh darahnya bermasalah. Karena itu tadi dia kebanyakan jaringan ikat kan. Oh. Sehingga dia melebar. Enggak sih, ada gambarnya yang di bawah. Yang di PPT yang di bawah tuh kan. Ya. Oh ada ya? Saya enggak lihat. Ada kok. Bentar. Oh ya nih. Tuh. Terus ada long extremity. Jadi kakinya lebih panjang. Oh, Terus kakinya memanjang. Oh, kakinya lebih kaki panjang. sama tangannya yang panjang. Terus nanti ada arachnodactyly. Arachnodactyly itu penambahan ini. Penambahan ini apa? Tangan ya, jari-jari itu. Jari. Arachnodactyly bentar ya. Jumlah jari berarti ya. Jadi 6 loh sini 6. Bukan, Dek. Nah. Gimana ya? Memanjang banget gitu, Dek. Jadi dia kayak manjang banget. Long and slender. Spider finger. Itu adalah arachnodactyly. Terus jadi ada masalah di katup jantung sama subluxasi lentis. Apa itu subluxasi lentis? Nah ini. Korneanya itu turun. Korneanya turun. Iya, lensanya itu turun. Lensanya, sorry, bukan kornea. Lensanya itu turun. Lensanya ini turun. Nah, ini loh. Mana sih? Mana? Nah, Nggak ini. kelihatan, Pak. Ini. Nggak kelihatan kah? Nggak kelihatan. Oh, sorry. Nah, ini. Lensanya turun. Lensa matanya turun. Berarti kita bisa melihat bagian belakang matanya. Ngeri, wes. Nah, gitu ya. Like itu berarti dia lihat apa maksudnya dia lagi melihat itu langsung Turun. ini sih. Iya. Jadi pandangannya nggak sesuai. Itu untuk sindroma Marfan. Kalau yang autosomal resesif itu contohnya adalah cystic fibrosis. Nah, cystic fibrosis ini kelainannya itu kemarin karena apa? FPR ya. Itu lendir, Mbak. Lendir. Keluar nggak kemarin? Enggak Kayaknya. Enggak. Channel CL ya. Nah, ini kelainannya banyak kan di kelenjar, terutama adalah kelenjar pankreas, mukus, sama kelenjar keringat. Kan dia autosomal resesif ya. Kebanyakan itu adalah di karier. Jadi 1:22 itu adalah karier. Kalau rate-nya, jadi yang sakitnya itu adalah 1:200. Tapi kalau kariernya itu 1:22. Kebanyakan pada orang kulit putih. Oh, kalau yang 1:200 dia apa, Mbak? Karier. 200. Oh, yang 200 sakit. Umum. Oh, sakit. Oh. Ya, yang sakit. Yang sakitnya itu adalah insidensi itu kan yang sakit. Perbandingan yang sakit sama yang sehat itu 1:200. Dari 200 orang, satu yang sakit. Kalau karier itu dari 22 orang, satu yang karier. Oh. Oke. Sebentar. Kelainannya itu gejalanya ya, biasanya ada perut yang membesar,
terus BAB-nya berwarna putih dan ada lemaknya, atau bahkan dia terjadi nyeri perut yang hebat sampai ada sumbatan, ileus. Ini kalau pada anak-anak sih, meconium ileus. Apa tadi? Abdominal distend. Oh, Abdominal distended itu perutnya membesar, steaturi itu BAB-nya ada lemaknya, warnanya putih. Kalau meconium ileus itu nyeri perut hebat, terjadi hambatan pada ileusnya. Jadi ileusnya obstruktif. Terus ada juga kelainannya adalah glycogen storage disease. Tadi kan kebanyakan kalau yang autosomal resesif itu kan masalahnya di metabolisme ya. Yang Yes. autosomal resesif tadi. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah glycogen storage storage disease. disease. Jadi kelainan pada glycogenolysis. Di mana Kelainan pada apa, Mbak? glycogenolysis. Gliko. Glycogenosis. Di mana kelainan ini glycogenosis ini. Glycogenosis. Nah, di mana pada kelainan ini terjadi kekurangan enzim yang menyebabkan kelainan pada sintesis glikogen, pemecahan atau bahkan glikolisisnya. Sehingga cenderungnya kalau ini jatuhnya nanti itu adalah ke kekurangan glukosa. Jatuhnya adalah hipoglikemi. Jatuhnya ke hipoglikemi. Nah, masalahnya biasanya gejalanya itu kalau hipoglikemi kan tinggal dikasih makan aja kan bisa ya, jadi nggak masalah. Cuman yang bermasalah itu adalah di hepatomegalia, jadi hepatnya membesar. Nah, selain penyebabnya sama seperti yang akondroplasia tadi, jadi selain dia karena genetik ya, dia juga bisa didapat. Jadi kalau yang genetik ini itu kan sejak kecil, sejak bayi. Nah, tapi dia juga bisa didapat. Kalau yang akondroplasia tadi kan karena mutasi gen. Kalau ini karena keracunan. Alkaloid asparagine, ya. Jadi karena keracunan juga bisa menyebabkan terjadinya glycogen storage disease ini tadi. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, lanjut ya. Ini tipe-tipenya ya, bisa kalian baca sendiri. Gak banyak sih di soal, cuman kalian harus paham itunya. Ini yang banyak juga di soal. Tay-Sachs disease ini dia adalah kelainan pada neuron. Masalahnya itu di neuron. Di mana pada neuronnya itu terjadi penghancuran. Terutama dalam neuron. Pada neuron, di mana terjadi penghancuran neuron pada otak sama pada medula spinalis. Karena dia herediter, berarti kan kongenikal ya, bawaan ya. Nah, biasanya dia keluar pada usia sekitar 3-6 bulan. Itu dia sudah keluar, Tay-Sachs disease. Nah, kenapa kok bisa sampai terjadi penghancuran pada neuron? Ternyata itu karena adanya masalah di pembentukan dari myelin. Myelin itu kan selaput neuronnya. Di mana nanti ada masalah di enzim dari hexosim. Enzim hexosamin ini dia yang membantu untuk pembentukan myelin. Nah, karena dia nggak ada, menurun atau bahkan tidak ada, maka neuronnya itu dia tidak terbungkus atau bahkan dia sampai dipecah sehingga terjadi pemecahan dari sel neuron itu tadi. Jadi nggak ada yang melindungi neuronnya. Gampangannya seperti itu. Tay-Sachs. Berarti hexa-nya itu mendikris gitu ya? Menurun ya. Menurun sampai tidak ada. Karena neuron ya, gejalanya berarti ya kelemahan otot, bahkan bisa sampai ke kelumpuhan. Biasanya dimulai dari ekstremitas bawah, kaki. Selalu dimulai dari bawah.
Ada 3 tipe, infantil, juvenil, late onset. Jadi kalau yang infantil itu sejak usia 3-6 bulan tadi. Kalau juvenil ini usia tahunan 5-6 tahun gitu. Kalau late onset ini biasanya usia remaja. Remaja itu berapa sih, Dik? 12-13 tahun gitu ya. Ya, begituan ya. Terus ada juga PKU. PKU ini juga autosoma resesif. Kelainannya ada pada kromosom nomor 12, lengan Q di subband 22. Karena titik, ini titik ya, Langsung. dia langsung subband. Sub. Langsung subband. Oke. Kromosom 12, lengan Q ya. Subband 2, subband 2. Subband 2, subband 2. Di mana pada PKU ini sekali lagi metabolis ya. Ya. Jadi ada penurunan enzim fenilalanin hidroksilase. Di mana penurunan enzim fenilalanin hidroksilase ini dia yang berfungsi untuk mengubah tirosin. Sebentar. Hidroksilase. Mengubah jadi dia merubah asam pirufat tidak bisa, gini. Kan fenilalaninnya itu kan kurang. Sehingga asam piruvatnya itu tidak bisa terbentuk. Oh. Pemeriksaannya dengan tes urin yang dikasih FeCl3. Nanti hasilnya adalah warnanya hitam. Kelainannya pucat, blonde, matanya biru, terus ada kelainan pertumbuhan, ada eksema, ada panu ya, punya versi kolot, sama hipersensitivitas. Pale itu apa ya, Mbak? Pale skin itu apa, Mbak? Pale skin. Pucat. Pucat ya. Terus ada juga albino. Albino itu autosoma resesif, insidensinya 1/20.000. Oh iya, albino ini aku sering dengar. Albino. Oculocutaneus. Jadi masalahnya di mata sama kutan. Kulit ya. Matanya kan nggak kelihatan ya. Albino itu kan orang, dia kan lihat berat. Pada Nah mata. ini gennya banyak ya, yang kena banyak. Bisa kromosom 11, bisa kromosom 15, kromosom 9, kromosom 5, kromosom 16. Jadi banyak. Terus ada 4 jenis. Jadi yang pertama itu masalahnya dia itu di rambut, kulit, sama irisnya itu warnanya terang. Warnanya putih. Kalau yang kedua, itu dia cuma kulitnya aja. Kulitnya Rambutnya gitu itu ya? nggak putih. Kulitnya aja yang putih. Ya nggak putih-putih banget sih, creamy itu kan putih krem ya. Krem itu gimana? Putih kelatan gitu. Putih krim gitu kan, putih warna. Terus rambutnya nggak putih-putih banget, tapi blonde. Atau bahkan bisa coklat terang. Nah, kalau yang tipe 3, itu biasanya pada orang-orang yang kulitnya gelap. Kalau orang kulit gelap kayak orang Afrika kan nggak mungkin tiba-tiba dia kulitnya pucat ya. Nggak mungkin. Sehingga biasanya itu warna kulitnya berubah menjadi merah kecoklatan. Coklat muda gitu ya. Terus warna rambutnya ginger, merah gitu. Irisnya itu warnanya menjadi kayak kumbang gitu deh, iris kumbang coklat gitu deh, brown. Ini nggak terlalu. Terus kalau yang tipe 4 hampir sama seperti tipe 2. Yang paling sering itu sih tipe 1 sih. Saya pernah ketemu orang yang tipe 1. Terapinya untuk mata saja sih, karena dia miope berat deh. Benar-benar yang berat dia tuh kalau mau ngelihat itu benar-benar yang cuman berapa senti gitu.
Hazel, masalahnya gini. Hazel itu apa ya? Apa ya Mbak? Hazel, Hazel itu coklat coklat-coklat. agak Ya. coklat jati gitu, Dek. Coklat pelituran. Gimana ya? Coklat pelituran Hmm, gitu. Hazel, Coklat hazel. Hazel, Razel, Razel, nah, Razel. Lalala. Gitu. Terus berikutnya masih ada 3. Tapi ini prinsip sih. Nanti untuk penyakit kalian bahas, kalian ini sendiri ya. Yang penting saya masuk ke prinsipnya aja. Waktunya tinggal setengah jam soalnya. Nah, ini kan yang X-linked resesif. Sebenarnya masalahnya hampir sama sih, cuman bedanya sama yang autosomal resesif tadi. Cuman bedanya dia ini terpaut kromosom X. Nah, Humus. sehingga pada dia yang terpaut sama kromosom X, yang cewek itu selalu karier. Cewek selalu karier kalau X-link ini ya. Nah, ya, kalau X-linked resesif ya, itu cewek selalu karier, yang sakit selalu cowok. Adalah Ceweknya nggak bisa sakit. Angel. Karier. Angel. cowok selalu sakit. Yang Cowok sakit selalu sakit. Cowok Pasien. selalu sakit. Nah, di sini Angel. ada 4 hal yang harus kalian lihat. Yang pertama, kalau ayahnya ini sehat, dia tidak akan menurunkan kepada anaknya. Karena X-linked ya. Kalau apa? Kalau ayahnya sehat, Bapaknya sehat. bapaknya sehat, dia tidak akan menurunkan kepada anaknya. Jadi masalahnya bukan karena ayahnya. Ya. Nah, kalau ayahnya sakit, dia Juga tidak tidak. akan menurunkan pada anak laki-lakinya. Alah. Karena Tapi anak perempuan ya bisa karier. kena, tapi kan karier, nggak sakit. Pasien. Tapi iya sih karier sama ya sudah pasti kena nanti cucu nih Mbak. Nah, kalau ibunya karier, nanti yang sakit pasti anaknya. Pasti anak cowoknya. Anak cowoknya, sorry. Pada anak cowoknya yang sakit. Dan biasanya Jadi anak karena cewek, resesif ya. Anak cewek biasanya kebanyakan ya, karier. paling maksimal ya karier Sorry, lagi tuh bukan Mbak. pasti ya, bukan pasti. Bisa, Ken. Bisa. Jadi Kan belum kan? pasti. Ya pasti kan. Ken. Soalnya kan cowok. Belum pasti. Belum pasti. Karena karier. Oh iya benar, pasti sih. Kalau dari sini sih pasti. Kalau dari pedigree-nya sih pasti. Dia pasti menurunkan. Kalau ibunya karier, dia punya anak cowok, pasti anak cowoknya yang sakit. Ini yang saya bilang hemofili tadi. Jadi kalau misalnya ibunya karier, terus anak ceweknya karier juga berarti ya? Ini, ibunya karier. Oh ya, anak ceweknya karier. Anak ceweknya karier. Pasti karier berarti ya? Pasti karier, dan anak laki-lakinya pasti sakit. Kasihan ya. Tuh. Nah, kalau ibunya karier, nah ini walaupun anaknya 2 ya, cewek 2, cowok 1, ya dua-duanya ceweknya itu karier, yang cowok sakit. Nah, nanti kalau ibunya karier, itu nanti dia akan menurunkan anak yang sakit. Selalu seperti itu. Kalau ayahnya kalau ayahnya ini tadi kan affected. Nah, terus anak ceweknya 100% nggak kena ya berarti? Atau karier juga? Enggak, karier, bisa karier. Karier juga ya. Kalau ayahnya sakit, oh nggak ada di sini, nggak ada contoh ayahnya sakit. Kalau ayahnya sakit, anak ceweknya bisa karier, bisa tapi. Can be berarti ya? Bisa karier. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah hemofili. Hemofili itu kan pedigree-nya langsung hilang tuh. Nah. Kasian nggak sih tapi? Ya, hemofili itu kan keluarga kerajaan Inggris ya, langsung hilang-hilang. Cerita-cerita di Inggris itu loh.
Ini nanti kalian baca sendiri ya, insya Allah bisa sih. Ini yang hemofili. Hemofili itu sendiri itu sebenarnya ada hemofili A sama B. Perbedaannya itu adalah di penyebabnya. Defisiensi faktor 8 sama faktor 9. Mana itu? Hemofili O ini. Jadi 2, hemofili A dan hemofili B. Jadi masalahnya penyebabnya. Yang bermasalah di mana? Kalau yang hemofili A itu masalahnya di faktor 8. Kalau yang hemofili B itu di faktor 9. Hafalin dulu aja, nanti ditanya faktor 8, faktor 9 itu adalah faktor pembekuan darah. Oh. Ya. Nah, kalau yang X-linked dominan, ini karena dominan ya, kesempatan semua sama, 50%, 50%. Tapi karena dia X-linked tetap, kalau ayahnya sakit, anak perempuannya sakit. Kebalikannya yang tadi ya? Iya. Oh, berarti Will have tadi akan ayah bisa sakit. Ya kan? Akan bisa sakit. Jadi masih akan bisa sakit. berarti cowok apa namanya? Ayah cowok itu pasti karier atau enggak? Enggak ada karier di sini. Oh, enggak ada karier. Hetero, oh enggak ada hetero. Ya udah berarti Enggak ada hetero. ayah sakit, Dia bisa menurunkan ke yang cewek. tapi kalau yang tadi kan pasti sakit atau enggak? Enggak ya? Pasti sakit. Oh, pasti sakit. Will have. Ini kebalikannya tadi gitu ya. Kebalikannya tadi. Ceweknya kalau yang ayahnya sehat, itu dia anak-anaknya sehat. Tapi kalau ibunya sakit, itu dia akan anaknya sakit, entah cewek, entah cowok. ya. Kesempatannya sama, karena X-link tadi. X-link kan berarti sangat bergantung pada ibunya. Jadi pokoknya ibunya yang sakit, kalau yang sakit cewek, ya sudah, anaknya pasti ada yang sakit. Contohnya ini yang sakit itu adalah ibunya. Anaknya ada 2, cewek sama cowok, ya bisa dua-duanya sakit. Nanti kalau yang sakit itu yang cowok, yang cewek, anaknya yang cowok itu bisa enggak sakit. Tapi anak ceweknya sakit. I see. Oke. Kalau yang ini, ya kan ini. Nah, anak ceweknya pasti sakit. Anak ceweknya pasti sakit ya. Kalau bapaknya sakit, anak ceweknya Sakit. pasti sakit. Kalau bapaknya nggak sakit, tapi ibunya sakit, ya berarti yang sakit bisa cowok, bisa cewek. Berarti lah misalnya yang ini ya, yang bunderan merah ini nikah sama cowok sing juga sakit, anaknya pasti sakit semua ya Mbak ya berarti ya. Iya tadi. Kok kasihan sakit sama sakit kok tidak memperbaiki keturunan. Iya, iyalah jelas lah. Iya kan? Jelas Kalau lah. sama cowok yang sehat, cowok sehat. Kalau cowok sehat, itu anaknya bisa nggak sakit. Oh iya sih, udah ada ya tadi di atas. Oke. Ini. Anaknya nggak ada yang sakit. Tapi ya tergantung ibunya sih. Kalau ibunya sama-sama sehat, ibu bapaknya sehat, ya nggak ada yang sakit. Tapi kalau ibunya sakit, bapaknya sehat, ya tetap bapak bisa sehat, anaknya 1:1. Jadi perbedaannya di situ sama yang X-linked resesif tadi ya. Kalau X-linked resesif ada karier, dan yang sakit pasti cowok. Kalau di sini semuanya bisa sakit. Contohnya itu adalah ini, yang kemarin sempat ada keluar itu nih. Fragile X syndrome sama hypophosphatemia rickettsia atau osteomalacia. Jatuhnya nanti ke osteomalacia. Osteomalacia. Kemarin sempat keluar sepertinya. Apa ini, Mbak? Kelainan pada tulang. Cairan pada tulang. Tulangnya itu kurang fosfat, sehingga kalsiumnya turun. Tulang kurang apa?
tulangnya kurang kalsium dan fosfat, sehingga tulangnya ini gampang pecah, gampang remuk, gampang rapuh, Retak. tulangnya ini. Yang terakhir adalah X-linked. Kalau yang X-linked ini berarti ya sudah di cowok kan ya. Berarti ya jelas kalau bapaknya sakit ya anaknya yang cowok yang pasti akan sakit. Kalau yang cewek ya enggak, karena kan X-linked. Jelas sudah ya. Kalau X-linked hanya terkena pada cowok. Jadi yang banyak sakit cowok ya. Oh. Iya. Karena kan yeling. Salah warna ini kok jadi bingung aku. Salah warna enggak sih ini? Ini kan benar bapaknya sakit, anak cowoknya pasti sakit tuh. Oh iya sih benar. Anak cowoknya pasti sakit. Anak ceweknya ya enggak, karena kan yeling. Cewek kan enggak bawa Y. Oh iya. Tapi ini Bapak sakit, benar. bapak sakit, anak cowok pasti sakit. Kalau cewek enggak ada. Anak cowok kan? Iya. Anak Ya, cowok. anak cowok. Karena kan yeling. Iya, baik kan. Anak Jadi cewek. Benar-benar cowok. Ini hanya penyakit untuk khusus cowok. Dan memang iya sih, Dek. Karena penyakitnya itu ini Sertoli cell syndrome only. Ya, memang penyakit cowok. Sertoli cell syndrome only. Enak gak sih cewek Iya ya. Banyak cowoknya ya yang sakit ya. Oh iya sebenarnya. Yang sakit banyak cowoknya ya. Iya. Itulah kenapa ada yang namanya Wonder Woman ya. Nggak ada Wonder Man. Ya. Nggak ada ya, sih cuma X-link doang nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada. Resesif. Masih ada dominan, masih ada resesif. Kalau yang X-link resesif, yang cewek masih aman lah ya. Tapi kalau X-link dominan, baru mulai ketar-ketir yang cewek. Nah, itu tadi untuk penyakit herediter. Sekali lagi, penyakit gen itu dia diturunkan. Tapi ada juga penyakit yang diturunkan itu bukan hanya karena gen saja, tapi juga karena karena lingkungan. Tuh, jadi biasanya sih kalau yang poligenik dan multifaktorial inheritance, jadi penyakit keturunan multifaktorial, itu biasanya itu adalah multiple gen, jadi tidak hanya satu gen saja yang bermasalah. Contohnya apa? Contohnya adalah yang paling sering kita dengar, diabetes mellitus, hipertensi. Nah, itu ternyata tidak hanya lingkungan saja, tapi juga ada campur tangan gen. Tapi gennya nggak cuma satu, banyak. Poligen, multiple gen. Itu contohnya. Itu dikatakan bahwa misal nih, bapaknya sama ibunya terkena diabetes. Otomatis dua-duanya kena nih. Otomatis anaknya juga punya kemungkinan itu kan. Tapi ketika anaknya ini tadi tahu bahwa orang tuanya kena diabetes, dia menjaga pola makannya, menjaga olahraganya, gimana caranya supaya dia tidak terkena, dia tidak banyak makan karbohidrat, menjaga supaya dia tetap olahraga, istirahat cukup, tidak terlalu stres, ya dia bisa tidak kena diabetes mellitus walaupun orang tuanya dua-duanya terkena diabetes mellitus. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan poligen. Bisa dipahami? Oke, Mbak. Nah, kan tadi memang penyakit herediter itu bisa karena mutasi, ya kan? Tapi bisa juga karena kelainan-kelainan atau obat-obatan. Jadi mutasinya itu bisa karena obat-obatan. Bisa juga, ini kayak contohnya ini, karena konsumsi obat-obatan itu juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan. Estrogen pada cowok. Itu bisa menyebabkan ini pubertas precox. O'Neal syndrome ini banyak. Progestin
itu juga bisa. Steroid itu juga bisa. Ini adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan kelainan mirip atau sama seperti kelainan herediter. Oke, Mbak. Sudah. Sudah tadi habis loh. Oh iya sudah. Oke deh. Ada pertanyaan mungkin? No, aku sih enggak. Nah ini. Jelas ya? Jelas. Yang paling penting itu kalau saya lihat di soal sih. Kalian sudah punya soalnya belum ya? Kemarin saya Belum, dikasih Mbak. kelompoknya siapa ya? Mungkin ini dari Hippocrates. Kemarin saya dikasih yang tahun 2019. Bentar. Siapa kemarin yang ngasih saya? Bentar. Oke. Nanti kita coba dilihat aja. Nanti saya kirim ya. Jadi di situ nanti kalian bisa coba buka. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Bisa kirim aja. Lain nih. Belum ya? Oke, Mbak. Kalau tidak ada pertanyaan,